Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ahmad Syafi'i Marif dan kemudian saya Muhammad Hafiful Haq. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi tentang kedudukan hadis dalam Islam. Kedudukan hadis dalam Islam. Kajian kedudukan hadis dalam Islam sangatlah penting untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap syariat Islam yang bersumber dari wahyu, baik tertulis dalam Al-Quran maupun yang disampaikan melalui sunnah Nabi. Dalam pembahasan kali ini kami berfokus pada fungsi hadis sebagai penguat hukum Al-Quran, sebagai penjelas ayat-ayat yang masih bersifat global atau samar, dan sebagai penetap hukum sendiri. Yang pertama, hadis sebagai penguat hukum Al-Quran atau yang disebut dengan bayan takrir. Jadi hadis bayan takrir ini hadis yang memperkuat hukum yang sudah jelas dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut bayan takrir atau takkid. Dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam, Al-Quran adalah sumber hukum utama yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Dalamnya terkandung petunjuk, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Namun, Al-Quran tidak selalu menjelaskan seluruh hukum secara rinci, sehingga diperlukan penjelas tambahan untuk memahami dan melaksanakan hukum-hukum tersebut dengan benar. Disinilah kedudukan hadis menjadi penting. Salah satu fungsi penting hadis adalah sebagai penguat atau penegas terhadap hukum-hukum yang telah diterapkan oleh Al-Quran. Contoh bayan takrir. Salah satu contoh bayan takrir adalah perintah puasa Ramadan. Dalam salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat bulan maka berpuasalah, dan apabila kamu melihat bulan maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini berfungsi untuk menguatkan hukum dalam Al-Quran yang pada awalnya dalam Al-Quran, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasalah. Diperjelas lagi dalam hadis, apabila kamu melihat bulan maka berpuasalah, memulai puasa, dan apabila kamu melihat bulan maka berbukalah atau mengakhirinya. Yang kedua, hadis sebagai penjelas Al-Quran atau yang disebut dengan bayan tafsir. Bayan tafsir berarti menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global, atau mengkhususkan yang maknanya umum. Sunnah yang berfungsi bayan tafsir tersebut terdiri dari 3 yang utama. Yang pertama, tafsir al-mujmal, yang kedua tabyin al-mushtarak, dan yang ketiga tasih al-am. Yang pertama, tasih al-mujmal ialah yang merinci ayat Al-Quran yang maknanya masih global. Contoh, di dalam Al-Quran tidak kurang 67 ayat yang langsung memerintahkan sholat, kan tetapi tidak dirinci bagaimana operasionalnya, seperti rakaat yang harus dilakukan serta apa yang harus dibaca pada setiap gerakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnahnya memperagakan salat secara rinci hingga beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Diriwayatkan oleh jamaah.
yang artinya sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Yang dimaksud dalam tafsir al-mujmal ini ialah di dalam Al-Quran menjelaskan, di dalam Quran tidak menjelaskan. Terdapat kurang lebih 67 ayat menjelaskan tentang sholat, akan tetapi tidak rinci. Maka dari itu dalam hadis Rasulullah bersabda untuk memperjelas yang artinya solu, yang artinya sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Yang kedua, Tabyin al-Mustarab yang menjelaskan ayat Al-Quran yang mengandung kata bermakna ganda. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita yang dicerai hendaklah menunggu masa iddah selama 3 quru. Perkataan quru adalah bentuk jamak dari qar'in. Nah, dalam ayat tersebut Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, talaqul ummati tatliqani wa addatuha haidatani, yang artinya talak hamba sahaya ada 2 dan iddahnya 2 kali haid. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Daruquni. Yang ketiga ada tasih al-am, sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimas 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir", yang artinya diharamkan atasmu bangkai darah dan daging babi. Dalam ayat tersebut tidak ada pengecualian atau pengkhususan. Semua bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan. Namun sunnah Rasulullah mentasihkan atau mengecualikan darah dan bangkai tertentu. Sabda Rasulullah, "Uhillas lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani al-hutu wal jaradu, wa ammad damani fal kabidu wa tihalu", yang artinya telah dihalalkan kepada kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Yang dimaksud 2 bangkai, yang dimaksud 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan yang dimaksud 2 macam darah adalah ati dan limpa. Baik, yang ketiga adalah hadis berfungsi sebagai penetap hukum secara mandiri. Nah, poin yang pertama, hadis menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi, hadis itu selain berfungsi sebagai penguat dan penjelas dalam Al-Quran, hadis itu juga berfungsi sebagai penetap hukum secara mandiri. Nah, maksudnya jadi hadis itu bisa menetapkan hukum secara mandiri, di mana hukum tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit, atau dalam Al-Quran itu cuma disebutkan hal-hal yang pokoknya saja. Dan fungsi ini disebut juga dengan bayan al-tasyri'. Kemudian yang poin kedua yaitu tetap berasal dari wahyu Allah. Nah, jadi fungsi ini juga ingin mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak menetapkan hukum secara sendirinya, tetapi itu apapun yang dikatakan oleh Rasul, apapun perbuatan Rasul dan apapun ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan bersumber dari Allah. Jadi ya bisa dibilang bahwa meskipun hadis itu menetapkan hukum secara mandiri, tetapi hukum tersebut tetap bersandar kepada Allah, karena ya hadis itu pun juga bersumber dari wahyunya Allah. Cuman Allah itu ingin menyampaikannya melalui Rasulullah. Kemudian contoh dari bayan al-tasyri'. Di sini disebutkan salah satu contohnya yaitu larangan jual beli buah sebelum matang. Nah,
sebelum ke contoh tersebut, terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jual beli. Sebentar. Nah, ayat tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29, yang dimana intinya dari ayat tersebut itu ingin menyampaikan bahwa sebagai umat muslim itu perlu perniagaan di mana antara penjual dan pembeli itu saling suka sama suka. Nah, intinya cuma itu aja. Nah, dalam contoh ini, yaitu contoh larangan jual beli buah sebelum matang, yaitu apa? Meskipun antara penjual sama pembeli itu suka sama suka, tetapi yang diperhatikan tidak hanya itu saja, tetapi ada lain yang perlu diperhatikan juga. Dalam contoh ini kan jual beli buah sebelum matang. Jadi pada masa Rasulullah itu ada jual beli yang dimana jual belinya itu memang buah-buahan, cuman buah-buahan itu masih berbentuk dalam bunga. Nah, kalau masih berbentuk bunga itu kan hasilnya masih belum jelas kan. Mungkin ada suatu kejadian, mungkin ada badai atau ada apa gitu sehingga bunganya itu rontok, sehingga masalah tersebut akan menjadikan pertikaian antara penjual dan pembeli. Nah, dari perkara tersebut maka Rasulullah pun menetapkan sebuah hadis. Nah, hadisnya itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aita idza mana'allahu thamarata bima ya'khudu ahadukum mal akhihi, yang artinya bagaimana pendapatmu bila Allah menahan buahnya lalu salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya. Nah, hadis ini kan melarang jual beli buah-buahan yang masih yang buahnya itu masih berupa bunga karena karena masih belum jelas hasilnya itu tadi. Nah, bisa dibilang juga Rasulullah itu menetapkan hadis ini karena Rasulullah ingin menjaga keadilan dalam bermuamalah. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun hadis itu menduduki kedudukan yang kedua dalam sumber hukum Islam setelah Al-Quran, tetapi hadis itu tetap memiliki peran yang sangat penting dalam sumber hukum Islam. Nah, beberapa peran pentingnya yaitu itu tadi yang sudah dijelaskan, bahwa hadis itu bisa berfungsi sebagai penguat hukum yang ada Al-Quran, penjelas ayat-ayat yang masih global, samar, atau yang masih umum dalam Al-Quran. Dan kemudian hadis juga bisa berfungsi sebagai penetap hukum baru yang dimana hukum tersebut belum ada dalam Al-Quran. Nah, jadi hadis itu sangat membantu umat Islam dalam memahami dan menjalankan syariat secara rinci dan tepat. Dan Al-Quran dan hadis pun adalah sumber hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam Islam, dan keduanya itu saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum Islam yang utuh, di mana hukum itu tadi tujuannya ya biar umat Islam itu bisa melaksanakan syariat Islam secara baik dan benar, secara utuh begitu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami berterima kasih pula atas perhatiannya. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.